kemudian nanti evaluasi dokumen. Jadi setelah penawaran itu masuk, kita lakukan evaluasi dokumen dengan tahapan-tahapan. Pertama, koreksi aritmetik, evaluasi penawaran, kemudian evaluasi kualifikasinya, pembuktian, serta klarifikasi teknis dan negosiasi biaya. Setelah itu kemudian tahapan berikut adalah pejabat pengadaan membuat BAHP, berita acara hasil pengadaan, ya, BAHPL. Berita acara hasil pengadaan langsung, paling sedikit memuat tanggal, nama, total harga penawaran dan hasil nego, serta unsur-unsur apa saja yang dievaluasi. Setelah selesai, kemudian pejabat pengadaan menyampaikan BAHPL kepada PPK, ya, sebagai dasar PPK untuk menerbitkan SPPBJ. Nah, inilah kurang lebih Bapak Ibu serangkaiannya, mulai dari menyampaikan dokumen persiapan, kemudian direview lah dokumen persiapan itu, ya, kemudian menyusun persyaratan-persyaratannya, menyusun jadwalnya, menyusun dokumen pemilihannya. Setelah itu mengundang penyedia memasukkan penawaran, kemudian dibuka, dievaluasi, dibuktikan kualifikasinya, kemudian negosiasi. Setelah itu baru menyusun BAHPL, kemudian BAHPL ini dilaporkan kepada PPK. Nanti sesudah itu PPK melakukan rapat persiapan, terbit SPPBJ, kemudian SPK, SPMK, kontrak, terakhir serah terima pekerjaan, pembayaran, selesai. Itulah kurang lebih alur dari pengadaan langsung, ya, dengan menggunakan SPK. Nah, sekarang saya masuk ke penyusunan dokumen pemilihan pengadaan langsung, ya. Dokumen pemilihan Bapak Ibu sesuai dengan definisinya di Perpres 12 2021, ya, perubahan Perpres 16 2018, pasal 1 angka 43, ini harus betul-betul kita maknai definisi ini, ya. Yang dimaksud dengan dokumen pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh pejabat pengadaan atau Pokja, ya, saya titik beratkan pada pejabat pengadaan, yang memuat informasi dan ketentuan. Jadi dokumen pemilihan itu isinya adalah informasi dan ketentuan yang harus ditaati. Saya bold, harus ditaati oleh para pihak. Jadi apapun itu, maka kita mengacunya kepada dokumen pemilihan yang telah kita tetapkan. Gugur tidaknya suatu penawaran, apa saja persyaratan-persyaratan kualifikasi, persyaratan teknis, aturan mainnya ada di dalam dokumen pemilihan. Oleh karena itu keliru jika teman-teman, terutama Pokja, menggugurkan penawaran tetapi tidak diatur tata cara dan kriterianya di dalam dokumen pemilihan. Ya. Jadi selalu melihat dokumen pemilihan. Ya. Apa sih syaratnya? Apa syaratnya, apa kriterianya, bagaimana tata cara evaluasinya, semuanya harus diatur di dalam dokumen pemilihan. Kenapa? Karena dokumen pemilihan adalah dokumen yang harus kita taati semua. Ini adalah kiblat kita di dalam melakukan evaluasi penawaran. Oke, berikut. Penyusunan dokumen pemilihan. Isi dokumen pemilihan kurang lebih ada undangan, ya, instruksi pada peserta, lembar data pemilihan, dan selanjutnya sampai pada rancangan kontrak. Saya masuk pada kualifikasi, persyaratan kualifikasi yang ada di dalam dokumen pemilihan. Untuk barang jasa lainnya, ya, jasa konsultansi non konstruksi, punya izin usaha, kemudian bidang pekerjaan, NIB, status KSWP, ya, status konfirmasi status wajib pajak, memiliki alamat yang jelas, secara hukum mempunyai kapasitas, kontrak, dalam hal ini dibuktikan dengan akta, yang menyetujui pernyataan, fakta integritas, dan pernyataan lain. Kemudian kualifikasi administrasi untuk perorangan. Tadi badan usaha, kalau perorangan tidak dibutuhkan izin usaha, Bapak Ibu. Perorangan ini lebih simpel, ya. Yang kita persyaratkan dalam perorangan itu paling, ya, KTP, paspor, surat keterangan domisili tinggal, integritas, pernyataan tidak blacklist, dan lain. Sudah menggunakan bukti pembelian atau kwitansi, memiliki kualifikasi administrasi, memiliki identitas kewarganegaraan seperti KTP, ya, keterangan domisili tinggal. Jadi lebih simpel. Artinya apa? Semakin rendah nilainya, maka semakin sederhana proses itu. Disederhanakan proses itu. Persyaratannya juga tidak terlalu banyak. Ya. Nah, bagaimana dengan pengadaan langsung, syarat kualifikasi untuk badan usaha untuk barang dan jasa lainnya? Nah, ini pengalaman Bapak Ibu. Ini syarat kualifikasi teknis. Kalau tadi kita bicarakan kualifikasi itu ada dua. Ada legalitas atau administrasi, yang tadi kita bicara pajak, kita bicara legal standingnya, akta pendiriannya, kemudian kita bicara tentang apalagi tadi semuanya itu terkait dengan legalitas. Tetapi pada saat kita bicara teknis, nah ini terkait dengan pengalaman. Nah, untuk barang atau jasa lainnya, ya, ini punya pengalaman pada divisi yang sama. Jadi ada dua, pengalaman 1 tahun terakhir sesuai divisi,
dan 3 tahun terakhir sesuai dengan kelompok. Jadi ini kita mengacunya di KBKI ya, KBKI dari BPS. Nah di KBKI ini ada kode-kodenya Bapak Ibu ya. Kalau dia divisi, divisi itu 2 digit, kelompok itu 3 digit ya. Nah, kemudian kedua, penyedia yang kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan. Jadi kalau pengadaan langsung itu kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun dikecualikan pengalaman ini. Tetapi ingat Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk pengadaan langsung tolong dihindari kita mengundang penyedia yang tidak punya pengalaman, yang masih baru. Pertanyaannya boleh atau tidak? Boleh ya, karena ada pengecualiannya. Tetapi ingat ada klausul bahwa pejabat pengadaan mengundang satu calon penyedia yang diyakini mampu. Nah, frasa diyakini mampu ini harus dimaknai bahwa penyedia tersebut kita punya pre-knowledge, kita punya pengalaman terdahulu tentang yang bersangkutan, bahwa memang benar dia punya pengalaman, dia mampu mengerjakan pekerjaan sejenis. Kemudian peralatan ya, SDM dan peralatan. Jadi bisa kita mempersalahkan tenaga teknisnya, kita bisa mempersalahkan peralatannya kalau itu memang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan pada pelaksanaan kontrak. Kalau perseorangan memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan barang dan memiliki tempat atau lokasi. Nah, sekarang kita masuk pada jasa konsultansi non konstruksi. Jasa konsultansi non konstruksi ya, ini syarat kualifikasi teknisnya, pengalaman juga ya, memiliki pengalaman, satu pekerjaan dalam 1 tahun terakhir, kemudian pekerjaan yang serupa, kemudian nilai HPS tertinggi 10 tahun terakhir sama dengan 50% dari HPS atau pagu ya. Kemudian untuk badan usahanya memiliki sumber daya manusia SDM ya, manajerial dan tenaga kerja, kemudian peralatan kalau itu dipersyaratkan. Untuk perseorangan ini memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang dipersyaratkan. Jadi kompetensi itu kalau pada pekerjaan konstruksi SKK, sertifikat kompetensi, bisa berupa SKA maupun SKT, tapi kalau non konstruksi ya itu tidak meminta SBU-nya, tidak meminta sertifikat, Kalau untuk jasa konsultansi non konstruksi kita mempersyaratkan bisa berupa sertifikat atau pendidikannya ya. Misalnya kita mempersyaratkan dia ahli akuntansi ya, untuk akuntansi ya tentu ijazah saja, ijazah yang membuktikan bahwa dia adalah seorang akuntan ya. Kedua punya pengalaman, ketiga pekerjaan sejenis, kemudian HPS 50% dari HPS untuk nilai pengalaman sejenis tertinggi. Ini semuanya ada di dokumen pemilihan ya. Untuk jasa konsultan konstruksi Bapak Ibu, untuk konsultan konstruksi mirip juga, tetapi pada konsultan konstruksi ada tambahan tentang BPJS. Jadi telah terdaftar pada program BPJS yang dibuktikan dengan kartu keanggotaan BPJS. Nah, di sini ada pertanyaan. BPJS itu ada dua, ada BPJS ketenagakerjaan dan ada BPJS yang bersifat umum ya. Nah, BPJS mana yang dimaksud? Ya, ada pendapat yang mengatakan itu ketenagakerjaan, ada juga yang tidak. Saya sendiri kalau melihat pada ketentuan yang ada di dalam MDP maupun di dalam parlemnya, karena hanya menyatakan terdaftar pada program BPJS, jadi mau ketenagakerjaan silakan, mau bukan ketenagakerjaan juga silakan. Artinya sama-sama memenuhi persyaratan. Lanjut untuk teknisnya perorangan punya sertifikat kompetensi kerja atau SKK yang masih berlaku, ya, memiliki pengalaman, kemudian nilai pekerjaan tertinggi mirip juga dengan yang non konstruksi, ya. Kemudian kalau badan usaha untuk jasa konsultansi konstruksinya izinnya berupa apa? Ada SBU-nya ya, ada perizinan di bidang jasa konstruksi, KSWP, akta, kemudian pernyataan-pernyataan, misalnya fakta integritas, surat pernyataan tidak blacklist dan lain-lain. Teknisnya yaitu memiliki pengalaman paling kurang 1. Jadi pada pekerjaan konstruksi itu, ini kita bicara masih jasa konsultansi, punya pengalaman 1 pekerjaan, ya, kemudian pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 10 tahun. Kita masuk pada pekerjaan konstruksi, Bapak. Pekerjaan konstruksi, ya, syarat kualifikasi administrasinya sama, yaitu identitas, kemudian KSWP, BPJS, pernyataan-pernyataan, fakta integritas, dan pernyataan lainnya yang ada di dalam bab 3 instruksi pada peserta.
Sementara syarat kualifikasi teknisnya punya sertifikat kompetensi kerja, ya, punya pengalaman, kemudian nilai pekerjaan sejenis tertinggi 10 tahun terakhir itu paling kurang sama dengan 50% HPS. Jadi kalau HPS kita itu 100 juta, pengalamannya minimal 50 juta, ya, memiliki tempat atau lokasi usaha. Nah, masuk pada pekerjaan konstruksi. Tadi jasa konsultan, sekarang pekerjaan konstruksi. Pada pekerjaan konstruksi juga perizinan bidang konstruksi, SBU-nya, ya, sesuai dengan yang dipersyaratkan, kemudian KSWP, akta, dan pernyataan-pernyataan. Sementara syarat teknisnya ada dua, ini yang berbeda, Ibu, di mana pada pekerjaan konstruksi selain pengalaman 1 tahun, satu pengalaman dalam 4 tahun terakhir, juga ada yang namanya sisa kemampuan paket atau SKP, ya, dengan perhitungan PKP. Jadi SKP ini adalah sisa kemampuan paket, KP ini adalah kemampuannya, dan P ini adalah paket yang sedang dilaksanakan. Nah, SKP ini tidak boleh nol. Jadi begini Bapak Ibu, cara menghitung SKP. Nah, kalau kemampuan untuk usaha kecil itu kemampuannya 5, ini sudah given, ya, 5 ini sudah ditentukan. Nah, dikurangi dengan paket yang sedang dilaksanakan. Oleh karena itu, di dalam form isian kualifikasi pada pekerjaan konstruksi, penyedia itu harus menyampaikan apa saja paket pekerjaan yang sedang dia laksanakan. Contoh, kita sekarang mau pengadaan langsung, misalnya di bulan Februari nih, kita mengundang penyedia. Kemudian dia memasukkan data-data paket yang sedang dilaksanakan. Ternyata sementara ini dia masih sementara melaksanakan, artinya belum sampai pada PHO-nya. Dia mempunyai 3 paket pekerjaan, ya. Berarti kemampuan ini 5, paket yang sedang dikerjakan 3, maka dia mempunyai sisa kemampuan paketnya itu 2. Artinya apa? Dia masih bisa mendapatkan paling tidak 2 paket. Jadi pengertian dari SKP ini adalah kemampuan penyedia dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi dalam waktu bersamaan. Maka dia maksimal bisa menangani 5 paket dalam waktu bersamaan. Nah, itu SKP yang berbeda dengan paket yang lain. Pengadaan barang tidak ada, konsultan tidak ada SKP-nya, tapi khusus pekerjaan konstruksi ini harus dievaluasi sisa kemampuan paket. Nah, ada pengecualian di dalam dokumen penawaran teknis. Jadi kalau nilai HPS-nya untuk konsultan sampai dengan 25 juta, konstruksi sampai dengan 50 juta, maka teknis penawaran tidak perlu kita persyaratkan, ya. Pada pekerjaan konstruksi misalnya, teknisnya itu ada peralatan dan personil. Ini tidak perlu dipersyaratkan. Jadi cukup apa? Cukup surat penawaran dan penawaran biaya, penawaran harga, itu saja. Konsultan juga seperti itu, ya. Kemudian penyiapan penawaran. Jadi penyedia itu memasukkan penawaran, kalau kita bicara by elektronik berarti dia nanti memasukkan penawaran dan pada pengadaan langsung tidak mengenal enskripsi maupun deskripsi. Jadi file itu tidak perlu dia enskripsi, ya, dan kita selaku pejabat pengadaan tidak perlu mendeskripsi. Jadi dia mengirimkan filenya seperti pada penawaran kualifikasi pada tender maupun seleksi. Tidak menggunakan Apendo atau aplikasi pengaman dokumen. Oke, kemudian masuk pada evaluasi penawaran. Evaluasi, apa sih evaluasi? Evaluasi itu meneliti dan menilai dokumen penawaran yang disampaikan oleh calon penyedia dibandingkan dengan ketentuan. Jadi evaluasi apalagi pada sistem gugur, ya. Pada sistem gugur itu sederhananya adalah kita membandingkan antara apa yang kita minta dan apa yang diberikan oleh calon penyedia, ya. Nah, gambarannya seperti ini Bapak Ibu, ya. Penyedia menyampaikan dokumen penawaran. Kemudian dokumen penawaran itu kita bandingkan dengan ketentuan di dalam dokumen pemilihan. Contoh, kita mempersyaratkan misalnya dia punya pengalaman sesuai dengan divisi, ya, untuk pengadaan laptop. Nah, sesuai tidak pengalamannya, ya. Kalau dia sesuai pengalamannya berarti dia memenuhi syarat atau lulus, ya. Tapi ternyata pada saat kita lihat pengalamannya 1 tahun terakhir sesuai divisi, ternyata tidak sesuai divisi, maka dia menjadi gugur. Jadi sesederhana itu, ya. Saya meminta peralatannya ada 3, dia menyerahkan peralatan cuma 2, ya gugur. Sederhananya, simpelnya seperti itu. Jadi sistem gugur itu hanya membandingkan antara apa yang kita minta di dalam dokumen pemilihan dan apa yang diberikan oleh penyedia. Itulah yang kita sandingkan. Kalau dia sesuai atau melebihi apa yang kita minta tidak ada masalah, ya. Tapi pada saat dia kurang dari yang dipersyaratkan itu menjadi gugur, atau tidak sesuai dengan yang kita persyaratkan menjadi gugur. Nah, tujuan evaluasi sebenarnya apa? Tujuan evaluasi paling tidak menilai 2 hal, yaitu menilai penyedia, ya,
saya sudah jelaskan sebelumnya, kita menilai penyedianya melalui dokumen kualifikasi dan kita menilai barang jasanya melalui dokumen penawaran. Jadi kurang lebih ada dua itu. Ya. Oleh karena itu, penawaran yang memenuhi persyaratan pada hakikatnya sudah memenuhi penyedianya tepat dan barang jasanya sesuai. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan. Karena apa? Dari sisi penyedia, legalitasnya, teknis kualifikasinya memenuhi syarat, penawarannya memenuhi syarat, spesifikasinya memenuhi syarat, barulah kita tetapkan dia sebagai pemenang atau kita tetapkan dia sebagai calon penyedia. Oke, silakan ada yang bertanya apakah ini berbasis risiko pada konsumsi sudah diterapkan proses pemilihan penyedia tahun 2022. Oke, baik Bapak Ibu. Penerbitan IUJK itu dibatasi. Jadi per tanggal 2 Agustus tidak ada lagi. Jadi kalau ada IUJK yang masih diterbitkan sebelum tanggal 2 Agustus dan masih berlaku, masih tetap kita gunakan itu ya. Bapak Ibu, ini template evaluasi dalam bentuk Excel. Tidak semua dokumen ini kita pakai, apalagi kita menggunakan menggunakan pengadaan langsung melalui elektronik, melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik atau SPSY. Ya. Kita mulai dulu jadi ini Bapak Ibu, menunya, di menu ini kita langsung mengisi saja nomor-nomor. Saya undangannya nomor berapa, berita acara pembukaan sampulnya, berita acara koreksi aritmatiknya, nomor dan tanggal. Sehingga secara otomatis ini link ke sheet selanjutnya ya. Kemudian kita isi di sini tentang data KLPD kita. Misalnya ini kan belum ada nih, belum ada belum ada logonya, kita ganti, kemudian belum ada data tentang KLPD kita. Maka di sini kita tinggal mengisi saja. Misalnya ini pemerintah Kabupaten Sidoarjo ya. Kemudian sekretariat daerah. Yang di bawah bagian pengadaan barang jasa. Ya, alamatnya silahkan masukkan. Pada saat kita sudah mengisi ini, maka semuanya semuanya sudah otomatis terisi ya. Tinggal Bapak Ibu untuk logonya disesuaikan dengan logo pemerintah daerah masing-masing. Nah, sesudah itu kemudian kita isi ini barang ya, barang. Oke, sorry. Saya buka saja yang pengadaan jasa konstruksi. Jadi sesudah kita isi KLPD ini ya datanya, kemudian kita mengisi data paketnya, misalnya pembangunan RKB, ruang kelas baru ya. Baru SDN, kemudian berapa pagunya, HPS-nya, tahun anggaran. Kemudian kita masukkan data pejabat pengadaannya siapa, namanya, NIP-nya, kemudian PPK-nya siapa, NIP-nya, kemudian penyedianya. Nah, setelah kita mengisi ini, maka selanjutnya kita tinggal mulai melakukan koreksi aritmatik, evaluasi, ada kertas kerjanya, ya. Mohon izin. Mohon izin Rafan, terkait sedikit agak menyimpang sedikit terkait penyetaraan jabatan yang akan diberlakukan tahun depan dari struktural dan fungsional dan posisi jabatan pengadaan. Jika satu PD tidak ada fungsional pengadaan dan posisi PPK, bagaimana mengingat PPTK sekarang berada di eselon 3? Apakah boleh PPTK merangkap PPK? Ya, ya. Ini persoalan yang lainnya. Saya selesaikan dulu ini ya, nanti kita coba bahas.
Nah, setelah ini kemudian kita melihat jadwal. Kita masuk. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja di shortcut ini. Jadi ini jadwalnya. Kita tinggal klik jadwal, kemudian kita mengisi, ya. Kita mengisi jadwal. Bulan apa, kemudian kapan sih? Ini sebenarnya kalau by elektronik itu sudah langsung mengisi di elektronik. Tetapi kenapa ini saya buat? Karena saya mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dilaksanakan masih secara manual, dan kemudian kalau kita sudah mengisi ini, kita sudah bisa di awal sebelum kita membuka aplikasinya, kita sudah punya ancar-ancar. Kapan sih sebenarnya saya melakukan undangannya? Kapan sih pemasukan penawarannya? Nah, disinilah kita menyusun itu. Kita kembali ke menu, tinggal kita masuk lagi undangannya. Di sini sudah ada. Eh, Kemudian ada tanda terima undangan pengadaan langsung, Bapak Ibu. Ini hal kecil mungkin, tetapi menurut saya ini pentingnya. Ini sebagai dokumentasi, apalagi kalau dia pengadaan langsung secara elektronik ini tidak perlu, ya. Tapi pada saat kita melakukan secara manual, maka ini menurut saya penting. Kenapa? Ini sebagai bukti bahwa calon penyedia yang kita undang itu memang benar-benar menerima undangan sekaligus dengan dokumen pemilihannya. Nanti pada saat memasukkan penawaran kita catat juga, ya, nama, alamat, tanda tangan, keterangan. Sesudah dokumen itu masuk, kemudian kita buka sampulnya. Nah, ini berita acara pembukaan sampul, ya, Bapak Ibu. Pada pembukaan sampul ini kita tinggal mengisi saja, ya, apakah lengkap atau tidak lengkap, ada catatan atau tidak. Nanti lampirannya di sini, ya. Contohnya, apa saja yang kita periksa pada saat pembukaan sampul? Pertama adalah ada enggak surat penawaran. Jadi tinggal ada atau tidak ada. Kalau tidak ada, otomatis ini tidak lengkap, ya. Oh, ada. Kalau ada, ya silakan. Kemudian surat kuasa ada atau tidak ada, ini tidak ada pengaruh, ya, Bapak Ibu, ada atau tidak ada. Ya, kalau tidak dikuasakan berarti tidak ada. Ini tidak menggugurkan. Kecuali dia dikuasakan tanpa surat kuasa, ya. Kemudian dokumen penawaran teknis ada atau tidak ada, ya. Kemudian dokumen penawaran harga semuanya. Kemudian berapa sih harga penawaran sesuai surat penawaran kita masukkan, dan jangka waktu pelaksanaannya berapa lama. Nah, ini lampiran berita acara pembukaan penawaran. Jadi pada saat pembukaan penawaran, kertas kerjanya kita menggunakan ini. Sesudah pembukaan penawaran, kemudian kita lakukan koreksi aritmatik, ya. Ini berita acara koreksi aritmatiknya. Kemudian ini kertas kerja koreksi aritmatiknya. Bagaimana tata cara melakukan koreksi aritmatik? Maka kita melihat contoh. Ini pekerjaan persiapan tanah pondasi. Ada item pekerjaan di bawahnya. Kita lihat harga penawaran dia, ya. Kemudian ini hasil koreksi aritmatik kita. Jadi kalau misalnya item pekerjaan yang pertama ini, kalau volumenya salah bagaimana? Misalnya volumenya dia taruh di sini, volumenya 50 meter kubik. Padahal sebenarnya volume itu harusnya 100 meter kubik. Nah, itu menggugurkan apa tidak? Ada yang bisa jawab? Halo? Silakan bantu jawab, Bapak Ibu. Ini volume yang ada di dalam dokumen itu 100, dia naruhnya 50. Nah, koreksi aritmatik itu salah satunya adalah memperbaiki. Jadi koreksi itu perbaikan, aritmatik itu perhitungan. Jadi koreksi aritmatik bagaimana kita membetulkan atau memperbaiki perhitungannya. Baik penjumlahannya, baik volumenya, ya, termasuk pajaknya, semuanya kita lakukan koreksi aritmatik. Nah, contoh, pada pekerjaan ini total penawarannya 10.800.000, ya. 10.800.000. Kemudian kita koreksi. Jadi kalau volumenya tidak sesuai maka kita kembalikan. Nah, kita kembalikan volume yang tidak sesuai tadi. Jadi tidak gugur. Contoh, saya butuhnya 5 unit laptop. Ternyata di penawaran dia di daftar kuantitas dan harganya 3. Maka dia tidak gugur. Kita kembalikan volume itu ke volume awal, ya, ke volume yang ada di dalam dokumen. Nah, inilah salah satu kita mengoreksi.
Kemudian apalagi yang kita koreksi? Yang kita koreksi adalah hasil perkalian. Contoh, 100 kali 60.000 harusnya 6 juta. Ternyata di sini misalnya tertulis 5 juta ya. Maka ini kita uji lagi perkaliannya, 100 kali 60.000, 6 juta. Maka harganya terkoreksi. Itulah yang dinamakan dengan harga terkoreksi. Oke, baik Bapak Ibu. Penawaran yang terkoreksi itu artinya ada perubahan pada saat kita koreksi harganya berubah. Contohnya ini ya, penawarannya 10 juta, 12 juta 800. Tapi pada saat kita koreksi ada yang salah, yaitu hasil perkaliannya salah. Ya, maka kita betulkan di sini. Berikut, apalagi yang harus dikoreksi aritmatik? Ya, volume sudah, hasil perkaliannya sudah. Kemudian yang kita koreksi berikut adalah hasil penjumlahan. Ini 13.800. Ternyata penjumlahannya itu misalnya ada satu sel yang kosong, ya. Dia tidak sempat auto zoom dari atas. Ini akan muncul hanya 7.800. Kemudian kita koreksi di sini. Kita koreksi dengan auto zoomnya dari semua sel dari pertama sampai dengan terakhir. Maka harganya terkoreksi jadi 13.800. Yang tidak bisa kita koreksi atau perbaiki adalah harga satuan. Ini harga satuan. Berapapun harga yang dicantumkan, maka itulah yang kita gunakan. Bagaimana kalau kosong? Kalau kosong, maka tetap kita kosongkan. Tidak boleh kita mengambil dari analisa harga satuan, dari AHS-nya. Ya. Ini koreksi aritmatik. Kemudian, pada saat koreksi aritmatik, kita melihat membandingkan antara harga penawaran, harga satuan penawaran dengan HPS-nya. Untuk melihat apa? Untuk melihat apakah ada harga yang berindikasi untuk kita klarifikasi, timpang atau tidak timpang. Kemudian untuk klarifikasi harga satuan 0, ya, ada nggak harga satuan 0? Nah, ini Bapak Ibu saya sudah bikin rumusnya. Jadi contohnya begini, HPS kita 50.000, dia nawar 60.000. Persen terhadap HPS-nya kita lihat, kita bandingkan antara HPS dengan penawaran, ternyata di atas 110% HPS. Karena di atas 110% HPS, maka ini yang kita lakukan klarifikasi harga satuan timpang. Ya. Ini saya coba rubah HPS-nya jadi 60.000, maka otomatis tidak perlu diklarifikasi. Ya. Menjadi 100%, maka dia tidak diklarifikasi. Kemudian, berikut adalah harga satuan 0. Jadi kalau ada harga satuan yang tidak dia isi, maka otomatis ada notifikasinya di sini bahwa harus kita klarifikasi harga satuan itu. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu di tentang koreksi aritmatik? Oke, lanjut. Ini enak ngajar di Sidoarjo ya. Terkait harga satuan timbang 110%, silakan. Apa yang mau ditanyakan Pak di harga satuan timbang? Oke. Baik. Jawabannya ada pada penjelasan saya selanjutnya. Nah, sesudah kita koreksi aritmatik, baru kita masuk pada tahapan. Jadi, saya mulai dari awal. Diundang, masuk penawaran, setelah masuk kemudian kita buka, kita bikin berita acara evaluasi, berita acara pembukaan penawaran, setelah itu kita koreksi aritmatik ya. Setelah kita lakukan koreksi aritmatik, kemudian kita evaluasi penawarannya. Nah, ini berita acaranya, Bapak Ibu. Ada administrasi, kualifikasi, teknis, harga. Ya, ini nanti tinggal dipilih mau disyarat tidak mau disyarat. Kalau dia memenuhi syarat, maka otomatis di sini lulus ya. Salah satu dia TMS, misalnya ini tidak memenuhi syarat, maka otomatis dia gugur.
Sesudah itu kita masuk pada lampiran berita acaranya. Ini kertas kerjanya kita ya. Yang menentukan lulus tidaknya itu kita berdasarkan pada kertas kerja ini. Yang pertama adalah tentang surat penawaran. Kriteria evaluasi ini berdasarkan pada IKP, berdasarkan pada IKP dan LDP. Pertama, surat penawaran itu apa saja yang dievaluasi? Pertama, tanda tangan, ditandatangani oleh salah satu di bawah ini. Jadi salah satu, direktur atau penerima kuasa. Kalau itu ditandatangan, tinggal kita pilih di sini ya. Kalau tidak, berarti tidak. Kalau tidak, otomatis tidak memenuhi syarat, otomatis gugur, pengadaan langsung gagal ya. Nah, tapi kalau ini misalnya dia ditandatangani oleh yang bersangkutan ya. Kemudian, ada tidak harga penawarannya dicantumkan? Tidak. Ada. Masa berlaku surat penawaran, ya, kita tadi mencantumkan masa berlakunya 14 hari. Kalau masa berlakunya kurang dari 14 hari, maka dia gugur. Tapi kalau dia lebih, tidak gugur. Tinggal kita memilih ya atau tidak di sini ya. Kemudian jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi, ya tidak. Ini Bapak Ibu untuk mengevaluasi administrasi pada surat penawaran. Setelah itu kemudian kita masuk pada evaluasi kualifikasi. Ini juga sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam dokumen pemilihan kita. Kalau kualifikasi apa saja yang kita evaluasi? Pertama adalah kelengkapan formulir isian kualifikasi. Lengkap tidak formulirnya? Diisi lengkap tidak? Kalau tidak, maka sudah otomatis dia gugur. Ya. Kemudian kedua, ada tidak aktanya? Ya. Akta ini bukan dokumennya Bapak Ibu, tetapi isian pada kualifikasi. Di situ kan ada akta, nomor, nama notaris, tanggal ya. Nah, diisi tidak? Nah, ini semua kita evaluasi. IUJK-nya, SBU-nya ya, status valid keterangan wajib pajaknya, KSWP-nya. Kemudian ada tidak pengalamannya, ya sesuai subklasifikasi. Ingat, sesuai subklasifikasi. Jadi kalau kita mau bangun gedung kesehatan ya harus gedung kesehatan, pendidikan ya harus pendidikan ya. Jadi kita lihat di kodenya, di BG-nya BG berapa. Kemudian SKP ya, sisa kemampuan paket ini tinggal kita lihat. Kalau misalnya di data kualifikasi itu dia kosong, tidak mengisi, berarti di situ P-nya 0. Artinya tidak ada paket yang sedang dilaksanakan, dia masih memenuhi syarat. Tapi kalau ternyata di sini paket yang sudah dilaksanakannya 5, berarti otomatis sudah gugur ya. Nah, saya masukkan di sini maksimal 5. Kalau dia kerjanya 3, berarti masih ada 2, masih punya sisa kemampuan paket. Nah, ini Bapak Ibu evaluasi kualifikasinya. Jadi sangat mudah. Saya mencoba membuat satu formula yang mudah digunakan oleh pejabat pengadaan. Sehingga teman-teman pejabat pengadaan yang masih baru itu mudah menggunakan ini. Dia bisa memahami penggunaan. Kemudian masuk evaluasi teknis. Evaluasi teknis ini hanya 2, peralatan dan personil. Nah, peralatannya kita lihat jenis alat yang dipersyaratkan apa dalam LDP. Misalnya dump truck kapasitas sekian meter kubik. Nah, kita lihat kalau memang dia sesuai dump truck sesuai, kita minta dump truck, dia tawarkan dump truck, berarti sesuai. Kalau tidak sesuai ya kita tahu tidak sesuai, otomatis sudah tidak memenuhi persyaratan. Dump trucknya sesuai, kapasitasnya sesuai tidak? Volumenya sesuai tidak? Kemudian status kepemilikannya kita tandai di sini. Apakah sewa beli atau milik sendiri? Ini tidak menggugurkan, tetapi tentu harus didukung dengan bukti. Kalau dia milik sendiri, apa buktinya? Kalau sewa beli, apa buktinya? Ya, bukti kepemilikannya ada atau tidak? Nah, kalau tidak ada, otomatis dia tidak memenuhi syarat. Peralatan yang kedua, jadi misalnya ada 2 peralatan. Kemudian personilnya, ya personilnya ini pelaksana dan petugas K3. Kalau semuanya memenuhi syarat berarti di sini lulus, berarti sudah administrasi lulus, kualifikasi lulus, teknis penawaran lulus, kita masuk pada evaluasi harga. Nah, pada evaluasi harga ini, Bapak Ibu, kalaupun harga ini tidak melebihi HPS belum gugur, ya di sini ada panduan petunjuk penilaiannya. Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan HPS jika melebihi total HPS tidak dinyatakan gugur sebelum dilakukan klarifikasi. Jadi contoh begini. HPS-nya ini 152 juta sekian. Hasil koreksi aritmatik anggaplah ini 160 juta ya. Maka dia tidak gugur.
hasilnya lebih HPS, tapi keterangannya belum gugur sebelum negosiasi harga. Ya. Kemudian harga satuan di atas 110% HPS ada tidak? Kalau ada ya tahu saja ada. Kalau ada maka lakukan klarifikasi. Kalau semuanya tidak melebihi 110% HPS, di sini tidak ada. Kemudian mata pembayaran yang harganya ditulis nol atau tidak ada harganya, ada atau tidak? Kalau ada, silakan cek ada. Kalau ada, berarti lakukan klarifikasi. Ya. Oke. Kalau semuanya memenuhi syarat, berarti dia lulus. Di situ kita tinggal masuk pada klarifikasi harga satuan dulu, baru pembuktian kualifikasi, baru klarifikasi. Nah, andai Bapak Ibu dia gugur, misalnya gugurnya di administrasi. Kenapa gugur di administrasi? Misalnya jangka waktu pelaksanaannya kurang. Maka di sini kita tulis ya, uraian itu jadi di sini kita cantumkan jangka waktu pelaksanaannya diuraikan kenapa gugur. Di dalam surat penawar, di dalam LDP, di dokumen pemilihan kita jangka waktunya 30 hari. Dia menawarnya misalnya 40 hari. Maka dinyatakan gugur. Sehingga resume ini untuk menjelaskan gugurnya di mana. Inilah nanti yang bisa kita masukkan di dalam SPSE, di dalam sistem. Kalau dia gugur, gugurnya di mana, apa alasan gugurnya. Ini sebagai bentuk kertas kerja kita, Bapak Ibu. Ya, walaupun di sistem sudah ada, tapi saran saya adalah bantu dengan kertas kerja. Kalau melebihi HPS tidak gugur ya. Ini berita acaranya, Bapak Ibu. Kertas kerja untuk kita melakukan evaluasi sangat sederhana sebenarnya ya. Kemudian setelah kita lakukan evaluasi dan dia memenuhi persyaratan, maka kita lakukan klarifikasi harga satuan. Harga satuan dan mata pembayaran ini yang kita klarifikasi di sini adalah harga satuan yang di atas 110% HPS dan harga satuan yang tidak diberi nilai. Jadi misalnya 0 atau dikosongkan. Nah, itu yang harus kita klarifikasi. Tapi kalau ternyata dari hasil koreksi aritmatik itu ternyata harganya semuanya terisi dan tidak ada harga di atas 110% HPS, maka tahapan ini kita lewatkan. Dan ini tidak ada di dalam sistem ya, tidak dalam sistem karena sistem juga di dalam koreksi aritmatik itu tidak bisa memilah mana di atas 110% dan mana yang kosong. Oleh karena itu mau tidak mau ini dilaksanakan secara manual. Nah, karena ini dilaksanakan secara manual, maka saya mencoba membuat kertas kerjanya. Nah, kalau memang itu diklarifikasi, maka ini cara klarifikasinya ya. Ini terkait dengan ada yang bertanya tadi seperti apa. Misalnya ini item pekerjaan A misalnya ya. Ternyata hasilnya 125%. Maka kita lihat klarifikasinya. Kalau ternyata misalnya ini pengecatan ya. Pengecatan misalnya. Pengecatannya ternyata harganya lebih mahal 25% dari HPS kita. Kita 100.000 per meter persegi. Dia 125.000. Berarti kan sudah di atas 110% HPS. Maka kita minta penjelasan kok kenapa lebih dari 110% HPS. Kalau dia datang kemudian dia membawa dokumen-dokumen pendukung, misalnya, oh ini Pak, kan saya menggunakan cat merek ini loh harganya. Coba kita hitung, pakai analisa harga satuan, dihitung ternyata benar. Ya, dengan menggunakan cat itu dengan harga segitu ternyata harganya memang 125.000 ya. Maka berarti ini dapat dipertanggungjawabkan atau sesuai dengan harga pasar, berarti dinyatakan tidak timpang ya. Tapi kalau ternyata dia datang tanpa membawa dokumen atau dia membawa dokumen tapi ternyata tidak sesuai, tidak gugur, tetapi di sini kita cantumkan di sini berarti tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak sesuai harga pasar. Ini dinyatakan timpang. Nanti ketentuan timpang sesuai dengan kontrak hanya berlaku pada volume yang ditawarkan di awal. Kalau ada adendum penambahan volume maka harga timpang tidak berlaku ya. Kita negosiasi lagi. Kemudian kalau ada pekerjaan yang nol atau tidak diberi harga satuan, maka ini cukup kita klarifikasi bahwa pekerjaan ini misalnya ada 3 pekerjaan ABC ya, ini juga misalnya dia cantum tidak mencantumkan harga,
Maka di sini hasil klarifikasinya begini. Kalau dia ditetapkan sebagai pemenangnya, maka peserta bersedia melaksanakan semua item. Ya. Jadi item yang 0 tadi itu walaupun tidak ada harganya, tapi harus dilaksanakan. Nah, kemudian tanda tangani oleh kedua belah pihak. Kalau sudah klarifikasi, kemudian kita masuk pada pembuktian kualifikasi. Ini by system sudah ada ya, undangan pembuktiannya by system sudah ada. Apa saja yang diminta? Yang diminta adalah sesuai dengan yang dipersyaratkan. Ada akta, izin usaha, SBU, KSBP, KTP perusahaan, data pengalaman terakhir. Kemudian kita tentukan kapan waktunya, siapa yang datang, baru ada berita acara pembuktiannya. Nah, contoh aktanya memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, ya. Tinggal kita pilih saja. Kalau dia tidak memenuhi syarat, catatannya apa? Jelaskan di sini, ya. Kenapa dinyatakan tidak memenuhi syarat? Ini pembuktian kualifikasi, kertas kerjanya, Bapak Ibu. Setelah selesai pembuktian kualifikasi, baru kita undang untuk klarifikasi dan negosiasi. Klarifikasi teknis dan negosiasi harga. Pada klarifikasi teknis dan negosiasi harga, ini berita acaranya, berita acara klarifikasi, dan ini lampiran kertas kerjanya. Pertama klarifikasi teknis dulu, karena teknisnya cuma 2, cuma peralatan dan personil, maka tidak ada petunjuk bagaimana melakukan klarifikasi terhadap teknisnya. Sehingga kalau saya di sini cukup kita masukkan saja bahwa peralatan sesuai dengan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran. Sama halnya dengan personil, ya, personil sesuai. Nah, yang menjadi concern kita adalah pada negosiasi biaya, ya, atau negosiasi harga. Bagaimana cara melakukan negosiasi? Kalau kita merujuk pada MDP, pada model dokumen pemilihan, di situ dinyatakan bahwa negosiasi berdasarkan HPS. Artinya apa? Artinya kita membandingkan antara harga penawaran terkoreksi dengan HPS. Ya. Mari kita lihat Bapak Ibu, ini harga penawarannya yang sudah terkoreksi. Kemudian ini HPS kita, ya. Nanti di ujung ini harga negosiasi, ya. Jadi ada 3. Ini saya kosongkan dulu negosiasinya. Mari kita lihat Bapak Ibu cara melakukan negosiasi. Pertama, pada item pekerjaan yang pertama ini, kita lihat HPS kita 50.000, dia nawar 60.000. Nah, inilah yang kita negosiasi, ya. Jadi kita negonya minta sama dengan HPS. Oh, ini bahwa penawarannya kan di atas HPS saya. Nah, karena HPS saya 50.000, kita nego minta 50.000. Berarti harganya mengacu pada nilai HPS karena penawarannya dia sudah di atas HPS. Kedua, kita HPS-nya 45.000, dia nawar 45.000, berarti sama. Ini tidak ada masalah, kita ambil saja salah satu karena sama. Kemudian yang ketiga, saya HPS-nya 40.000, tapi dia nawarnya di bawah HPS. Karena sudah di bawah HPS, tidak perlu kita minta turun, kita pakai harga dari penyedia atau peserta. Sehingga akan muncul 3 harga di sini. HPS kita 19.750, dia nawarnya 20.550 di atas HPS, tidak gugur. Ya, kita nego dulu. Tapi pada saat nego, dia mau turun sehingga menjadi 19.550. Karena harga ini sudah di bawah HPS maka tidak gugur. Ya. Nah, inilah teknik-teknik melakukan negosiasi berdasarkan HPS. Mohon izinnya, Pak. Ya. Fenomena di lapangan, Pak. Biasanya untuk pengadaan langsung penawaran itu hampir di bawah HPS. Di semuanya di bawah HPS dan hampir sama mendekati HPS. Nah, ketika kita melaksanakan negosiasi, bagaimana Pak?
untuk melaksanakannya. Terima kasih. Oke. Ini contoh ya. Contoh. HPS kita 19.750. Dia nawarnya 19.750. Nah, ini hati-hati Bapak. Dia hati-hati seperti ini. Ini salah satu indikasi, hanya indikasi bahwa HPS-nya bocor. Ya. Ini indikasi bahwa ada kebocoran HPS. Ya. Ini penyedia juga keterlaluan nih. Ya. Nawarnya kok sama persis. Ya. Nah, anggaplah seperti ini, Pak. Anggaplah seperti ini. Maka saya sarankan kepada pejabat pengadaan untuk meminta menurunkan, ya, meminta menurunkan salah satu. Kalau dia tidak mau turun, nggak ada masalah juga. Karena apa? Harganya tidak melebihi HPS item, salah satu item atau lebih dari satu item tidak ada yang melebihi HPS. Ya. Contoh ini saya kurangi saja. Anggaplah karena menyediakan kadang seperti itu, Pak. Pengadaan langsung kadang ya kita nggak tahu juga. Jangan-jangan dia juga yang nyusun HPS-nya ya. Nah, misalnya ini sudah jadi 49.950 ya, oke. Ya. Ini dia bikin 44.975. Semuanya di bawah HPS nih, Pak. Ini anggaplah pas 40.000. Dia nawarnya 19.741 ya. 250, kemudian HPS masih di bawah HPS. Nah, bagaimana kita melakukan negosiasi? Oke. Bapak Ibu, kalau kondisinya semuanya seperti ini, misalnya tidak ada yang melebihi HPS, nggak ada masalah. Kita negosiasinya berarti pakai harganya dia. Tetapi saya mau sampaikan, menurut saya, kalau pengalaman saya selaku pejabat pengadaan, udah keterlaluan juga kalau kita tidak mau menurunkan juga sedikit. Jadi kalau saya sih tinggal tekniknya saja. Contoh, yang pertama ini 49.550. Oke, kita ambil harganya dia. Yang kedua, hanya selisih Rp25. Nah, inilah yang kita nego. Bisa nggak kita nego turun Rp25? Ya, jadi 44.950. Nah, ini. Kita coba nego. Kalau memang bisa, ya kita nego di sini. Jadi 44.950 rupiah, ya, yang di bawah tetap 40.000 misalnya, atau di atas tetaplah, karena harganya seperti itu anggap tetap. Di bawah sini karena sama dengan HPS ya kita minta turun lah, turun 25 rupiah lah, jadi 39.750, oke. Nah, sehingga di sini penawarannya 19.741, negosiasinya 19.691.250, masih ada turun sedikit lah, Pak. Oke, itu ya. Ketika kita ini Pak berdasarkan HPS, boleh nggak kira-kira kita menegosiasi dengan kondisi seperti ini, negosiasi berdasarkan harga pasar seperti atau informasi yang lain atau seperti itu? Tidak. Atau kemudian ketika kita tidak mempunyai kesepakatan, kita bisa memilih penyedia lain atau bagaimana? Oke, begini Pak. Apakah kita boleh menggunakan harga pasar? Menurut saya terlalu jauh kalau seorang pejabat pengadaan melakukan negosiasi berdasarkan harga pasar. Pertama, ini pekerjaan konstruksi. Punya kemampuan nggak pejabat pengadaan untuk menghitung harga pasar? Yang kita lihat ini kan harga satuan jadinya, bukan harga materialnya, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam MDP udah jelas di situ, Pak. Negosiasi berdasarkan HPS. Ya, di dalam dokumen kita negosiasinya berdasarkan HPS. Beda kalau pengadaan barang. Pengadaan barang itu bisa berdasarkan HPS atau berdasarkan data yang kita dapatkan pada saat persiapan tadi. Ya, kita melakukan survei, kemudian kita negosiasikan berdasarkan itu boleh. Berarti berdasarkan harga pasar. Tapi khusus konstruksi ini tidak. Nah, itu Pak ya jawaban saya. Ya, Pak. Kalaupun ternyata dia tidak mau menurunkan, yang ada masalah selama harganya semuanya di bawah harga HPS, ya, tidak ada yang melebihi HPS. Contoh begini, ini yang item ketiga ini 3970 ini dia tidak mau, ya, dia tidak mau turun. Maka kita ambil saja tetap harganya 40.000. Artinya apa? Sebelum negosiasi dan setelah negosiasi itu harganya tetap. Jadi ingat Bapak Ibu ini.
Kata kuncinya bukan pada harganya turun atau tidak, tapi kata kuncinya ada pada tahap negosiasi wajib dilakukan. Ya. Pada pengadaan langsung tahapan negosiasi itu wajib hukumnya. Persoalan turun atau tidak itu persoalan kuliah. Ya. Jadi yang penting kita bikin. Kalau pertanyaannya kok negosiasi nggak turun, karena harganya semuanya di bawah HPS. Ya. Tapi saran saya kalau bisa ya 1-2 item harga turun sedikit-sedikit lah. Masa negosiasi dilakukan tanpa dia turun, ya. Tapi itu bukan hal yang wajib. Jadi tidak wajib turun, tetapi prosesnya tetap harus dilakukan. Oke? Masih ada pertanyaan? Kalau tidak saya lanjut. Nanti harganya Bapak Ibu sudah otomatis dia menghitung sendiri ya. Jadi misalnya negosiasinya 150 juta, anggap saya Bapak ya, 150. Maka otomatis terbilangnya pun berubah jadi 150. Ini misalnya 160. Otomatis juga berubah ya. Jadi sudah supaya tidak nanti ada perbedaan antara yang terbilang ya antara angka dan huruf. Oke, selanjutnya BAHPL-nya. Berita acara hasil pengadaan langsung. Ini BAHPL ya. Kapan dibuat tinggal kita isi saja. Berapa penawaran, berapa negosiasinya, kemudian dokumen penawarannya terlampir, metode evaluasinya pengadaan langsung, sistem gugur, ini elektronik atau secara manual, tinggal kita pilih, ya. Kemudian apa saja yang dievaluasi, semuanya sudah ada, administrasi, ya, teknik, kualifikasi, kemudian teknis. Ini yang merah ini, Bapak Ibu, kalau dilaksanakan di luar Papua, silakan dihilangkan saja, ya. Kemudian sampai pada keterangan lain yang dianggap perlu. Jadi kalau ada keterangan-keterangan lain, silakan kita cantumkan. Kemudian ditandatangani. Ini BAHP namanya. Setelah BAHP, kemudian kita bikin laporan kepada PPK ya, laporan hasil pengadaan langsung. Ini contohnya, kita laporkan siapa PPK-nya, kita sudah input di awal, nanti ditujukan kepada yang terhormat ya, selaku pejabat pembuat komitmen sehubungan dengan bla bla bla. Ini kemudian ada berita acara serah terima dokumennya. Ya, apa saja dokumen yang diserah terimakan, nanti kita checklist di sini. Apa sih yang kita serah terimakan, ada atau tidak ada. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin kelihatannya terlalu banyak bentuk dokumennya, tetapi ini bagian dari mitigasi resiko kita. Misalnya di kemudian hari ternyata tidak ditemukan, kan PPK ini menjadi bagian dari kontrak. Ternyata dalam kontrak itu tidak ada berita acara negosiasinya. Maka pasti yang ditanya itu adalah pejabat pengadaan. Karena proses itu ada pada pejabat pengadaan. Kalau kita punya dokumentasi ini, maka kita bisa lihat ini kok tanggal sekian saya menyerahkan ada berita acara klarifikasi dan negosiasi, ini poin 16 ini kan ada. Sudah ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya.